Tangguh dan tahan, menjunjung tinggi adat Melayu. Yang terhormat baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman budaya positif itu merupakan perwujudan keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Kegiatan-kegiatan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Selanjutnya, budaya positif sekolah yang bisa diterapkan yaitu melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, religius, nasionalis, dan toleransi. Nah, apa saja yang termasuk budaya positif? Di sini budaya positif terdiri dari 6, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua, konsep disiplin positif, yang ketiga, keyakinan kelas, yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima, quality control, yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma stimulus respon. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma? Nah, ternyata paradigma itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Sedangkan stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Nah, contohnya terjadi pada perubahan kurikulum. Nah, ketika perubahan kurikulum terjadi, maka paradigma tentulah akan terjadi, keyakinan atau kepercayaan kita akan berubah dengan adanya perubahan kurikulum. Yang kedua, konsep disiplin positif. Nah, konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak. Disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan sadar dan keinsafan mematuhi terhadap perintah atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal karena mengerti betul-betul tentang pentingnya. Jadi konsep disiplin positif ini bisa kita terapkan pada anak-anak seperti peraturan ya, keyakinan kelas, kesepakatan kita di kelas. Selanjutnya kita memasuki keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kesepakatan kelas umumnya berupa aturan yang dibuat bersama oleh guru dan diterima serta dilaksanakan oleh seluruh murid di kelas. Kesepakatan ini bisa menyangkut banyak hal demi kepentingan bersama murid agar kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Seperti keyakinan kelas ini kesepakatan kita apa peraturan-peraturan yang kita buat bersama anak murid kita. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini kita tidak menggunakan kata negatif, melainkan kalimat negatif
Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di situ kita membuat kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya, atau di keyakinan belajar kita buat jagalah kebersihan. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Nah, di situ kalimat untuk membuat keyakinan jelas kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif, melainkan kalimat positif. Contohnya tadi tidak boleh datang terlambat, kita ubah dengan kalimat positifnya tetap datang tepat waktu. Nah, itu selanjutnya kita masuk ke pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Jadi anak didik kita ini butuh yang namanya 5 kebutuhan ini. Nah, bertahan hidup, kasih sayang, mereka ingin disayang, dikasih, dan ingin diterima, diakui. Dan penguasaan, mereka mengakui bahwa mereka mampu. Terus kebebasan, misalnya mereka mau belajar seperti minat mereka, jadi belajar berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, kesenangan, mereka misalnya ingin belajar menggunakan visual, melihat atau audio. Nah, jadi harus kita kelompok-kelompokkan berdasarkan kebutuhan anak, bukan berdasarkan kebutuhan kita. Selanjutnya 5 itu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kemarin-kemarinnya kan kita, kalau saya biasanya suka menggunakan kontrol penghukum kemarinnya, selalu atau pembuat rasa bersalah. Misalnya, kalau anak itu bertengkar, kamu kan yang anunya tidak sebagai teman, tidak sebagai pemantau dan manajer. Kita selalu menyalahkan atau menghukum kalau anak-anak tidak melakukan kegiatan seperti yang kita mau. Nah, ternyata di sini posisi kontrol yang sangat bagus adalah manajer. Di sini dia mencari solusi. Mencari solusi bukan berarti guru itu yang mencari, tetapi bersama anak murid. Nah, dia menyelesaikan masalah seperti itu. Tidak diberikan solusinya, tetapi mencari solusi bersama-sama. Nah, selanjutnya 6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi inilah yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan masalah anak didik kita. Jadi mereka bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan mereka, apa yang diyakini mereka masing-masing. Nah, setelah itu mereka memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka yang kita harapkan nanti, karakter mereka itu lebih kuat. Misalnya rasa tanggung jawab, misalnya tidak mengerjakan tugas. Nah, kita tanya kenapa tidak mengerjakan tugas? Tidak menyalahkan, tetapi kita memberi solusi dan kita memberikan penguatan karakter bahwa oh ini berarti tanggung jawab. Ya, tidak perlu. Itu saja rasa saya. Kita akan belajar dan mengisi tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira kalian mimpi apa di kelas kita ini? Apa impian kalian di kelas kita ini? Supaya
tidak boleh bertendang ke meja. Kata bagus. Kata. Tendang meja Bawa. Bawa. Iya. Iya. Ayo duduk sayang. Duduk, sayang. Apa lagi? Ya apa nak? Tidak boleh makan. Tidak boleh panjat nih. Ya, ya nak. Tidak boleh anutan orang cewek. Semua dah. Tak masa cewek. Tidak boleh anutan cewek. Apa lagi sayang? Ya. Tidak boleh berdiri dalam kursi. Iya. Ada kursi apa lagi? Kamu dah. Tidak boleh rusakan tempat kelas. Kamu nak apa nak? Apa nak? Wah. Iya, tak boleh makan dalam kelas tadi udah dah. Tak boleh makan tadi. Ya. Apa lagi dah? Bu, kami bilang. Udah. Udah, itu aja. Ada lagi? Oh, kami bilang. Nah, sekarang kita baca sama-sama tadi tuh tidak boleh ngobrol dalam kelas. Tadi ya, sepakat? Sepakat. Dan tidak boleh tendang meja. Tidak boleh buang sampah. Nah, sekarang dari semua ini kita ambil tidak boleh tuh sayang. Halo. Nah, laksan up. Shut up dia. Saya. Oke, jadi tadi kita udah dapat apa tadi? Iya, kan ini kan udah banyak kan. Tadi kan sudah kan tidak boleh buang sampah. Tidak boleh berkelahi tadi. Tidak boleh buat makan sembarangan. Iya, benar. Dan sekarang dari semua ini kita ambil budaya positifnya, nilai-nilai kebajikannya itu apa saja. Berarti tadi kita sudah menjawab bersama-sama, nak ya. Menjawab bersama-sama tadi. Iya. Jadi nilai kebajikannya tadi adalah kalau kita menyapu kelas bersama-sama, gotong apa tadi? Iya, gotong royong. Kalau mengembalikan pinjaman, misalnya pinjam pensil, penggaris, nilai kebajikannya adalah tanggung Jawab. tanggung jawab. Kalau kita tadi tidak berlari di kelas, tadi yang jawab kan, tidak boleh ngobrol, berarti disiplin. Nilai kebajikannya disiplin. Baik, sekarang kita buat keyakinan kelas. Berapa nih? Kelas berapa kita? Kelas 1. Siapa yang kelas 1? Tunjuk tangan. Iya, tangan mana sayang? Tangan kanan. Iya. Baik, kita buat sama-sama ya. Bentar. Pika, mengapa Pika sekarang datang kita terlambat ya? Kenapa? Mengapa bisa kesiangan? Pika ingatkan dengan keyakinan kita di kelas, kesepakatan kita di kelas. Nah, jadi bagaimana cara Pika menerapkan apa yang sudah Pika yakini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika. Terima kasih Bu Guru yang telah memberi solusi yang tepat untuk saya. Terima kasih.